Para pejalan kaki yang tengah melintas di Jalan Yosudarso, Kelurahan Saombo, Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara tiba-tiba mencekam. Sepeda motor yang melaju kencang dari arah belakang menabrak dua bocah pejalan kaki. Penumpang sepeda motor pun terjatuh usai menabrak. Usai terjatuh, penumpang berlari menghampiri pengendara sepeda motor lalu kabur. Tabrak lari yang terjadi di Jalan Yosudarso, Kelurahan Saombo, Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara terekam kamera pengawas. Bocah yang ditabrak pemotor alami luka di kaki. Pihak kepolisian dari unit Laka Lantas Polres Nias menangani kasus tabrak lari. Polisi masih mencari identitas penabrak. Masih melakukan penyelidikan terkait keberadaan dan identitas pengendara sepeda motor yang sesuai yang terlihat dalam video pengendara sepeda motor warna biru. Untuk saat ini dari personil kita masih tetap melakukan penyelidikan terhadap identitas dan keberadaan dari pengendara. Dan untuk informasi yang beredar bahwasanya korban patah kaki itu untuk sementara yang kita lakukan pengecekan itu tidak ada patah kaki, cuma luka-luka lecet pada bagian kaki. Bagi masyarakat yang mengetahui identitas pelaku diharapkan segera melapor ke pihak kepolisian terdekat. Kecelakaan yang melibatkan dua kendaraan truk adu banteng di Jalan Raya Desa Pakijangan, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan. Kecelakaan berawal saat truk kontainer yang dikemudikan Suparmin melaju dari arah Malang menuju Pasuruan. Di lokasi kejadian, tiba-tiba truk oleng ke kanan lalu menabrak dam truk yang melaju dari arah berlawanan. Diduga sopir truk mengantuk saat berkendara setelah menempuh perjalanan jarak jauh. Kedua pengemudi truk selamat dalam kecelakaan tersebut, namun kondisi bagian depan kedua truk rusak parah. Polisi yang datang ke lokasi olah tempat kejadian dan mengevakuasi kedua truk. Karena sopir yang satu yang dari arah Malang, sopir ngantuk, sehingga menabrak tanpa adanya rem kendaraan yang dari arah Pasuruan yang ke Malang. Dampak kecelakaan, arus lalu lintas Pasuruan Malang dan sebaliknya tersendat. Mengaku dukun sakti bisa mengobati berbagai penyakit. Seorang lansia di Kulon Progo berurusan dengan aparat penegak hukum. Bukan karena kesaktiannya pemirsa. Ia merasakan dinginnya dinding penjara, namun diduga karena ulahnya memperkosa seorang gadis belia. Pelaku menipu korban seolah-olah menjadi korban guna-guna dan tindak asusila jadi modus sakti pengobatannya. Pemirsa, selain kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, selama 1 jam ke depan Realita juga menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Arlista Hadi. Kita ke informasi pertama pemirsa, hanya karena hampir bersenggolan saat berkendara, sepasang suami istri di Kota Medan, Sumatera Utara babak belur dianiaya tetangganya. Pelaku tak terima saat korban mengklaksonnya saat hendak mengeluarkan mobil dari rumah. Pasangan suami istri Darwin Tanadi dan Agustina, warga Komplek Ivori Lingkungan 3 Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara ini mengalami luka serius di kepala dan tangannya usai dianiaya tetangganya sendiri. Penganiayaan berawal saat korban mengendari mobil, mengklakson mobil pelaku yang hendak keluar dari halaman rumah. Pelaku yang tidak terima terlibat cekcok dan berakhir penganiayaan. Bahkan istri korban yang mencoba melerai ikut dianiaya pelaku hingga mengalami luka berat. Masalah permasalahan orang itu cekcok-cekcok kita kan nggak tahu. Terakhir sampai kejadian sampai masuk rumah sakit. Inilah baru ini hari kasih tahu sama aku.
Tapi ini benar warga kita, Pak? Betul, dua-dua warga. Kita ya. Orang sebelah rumah, bukan jauh. Kuasa hukum korban mengatakan kasus penganiayaan ini telah dilaporkan ke Polres Pelabuhan Belawan dan berharap pelaku diproses secara hukum. Klien kami keluar, tidak sengaja hampir bertabrakan dengan mobil yang diduga menganiaya klien kami, sehingga terjadi sedikit cekcok. Namun kemudian klien kami mendapat penganiayaan, dipukul pada bagian kepala membabi buta. Karena luka serius yang dialami, kedua korban masih dirawat intensif di Rumah Sakit Royal Prima Medan Marelan. Seorang ibu di Kediri, Jawa Timur diringkus polisi usai menganiaya anak tetangganya yang masih di bawah umur. Pelaku tidak terima saat korban mengejek anaknya yang masih berusia 1 tahun. SE 22 tahun menjalani pemeriksaan di unit PPA Polres Kediri Kota, Jawa Timur. Wanita asal Ngadirejo ini diamankan polisi usai menganiaya OS, 10 tahun yang merupakan anak tetangganya. Kejadian bermula saat korban tengah bermain bola di dekat rumah pelaku. Saat hendak mengambil bola yang ada di dekat pelaku, korban mengejek anak pelaku yang masih berusia 1 tahun. Tak terima dengan ejekannya, pelaku yang tak kuasa menahan amarahnya lalu menganiaya korban hingga mengenai wajah dan kepala bagian belakang korban. Akibat penganiayaan, korban muntah darah dan mimisan hingga dilarikan ke Rumah Sakit Gambiran Kota Kediri guna penanganan medis. Sementara Satreskrim Polres Kediri Kota yang menerima laporan dari orang tua korban mengamankan pelaku untuk dimintai keterangan. Saat itu korban sedang bermain bola, kemudian ada bola menghampiri ke depan rumah pelaku, kemudian terjadi obrolan yang isinya sedikit mengejek, yang intinya dari korban mengejek anak dari pelaku, kemudian pelaku tersinggung, akhirnya pelaku melakukan pemukulan sebanyak 3 kali. Pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 80 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sementara itu pemirsa, dihina miskin dan banyak gaya, ayah dan anak di Palembang, Sumatera Selatan mengeroyok tetangga dengan senjata tajam. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka di tangan dan kepala. Satreskrim Polsek Ilir Barat 1 Palembang, Sumatera Selatan menggerebek sebuah rumah di Jalan Letnan Jaimas, Kelurahan 24 Ilir. Polisi memburu Aliot Hadi, 42 tahun, serta anaknya, Diki Pranata, yang berusia 19 tahun setelah menganiaya tetangganya. Di rumah pelaku, polisi juga mencari golok yang digunakan untuk melukai korban. Di hadapan petugas, kedua tersangka mengaku kesal dengan perkataan korban yang menghinanya miskin dan banyak gaya. Sebelumnya, kedua belah pihak sempat adu mulut dan saling ledek. Korban kemudian dianiaya saat keluar rumah hendak mengojek. Akibatnya, Muhammad Sodri mengalami luka bacokan di tangan dan kepala. Pada saat akan berangkat bekerja, ngojek, didatangi oleh si tersangka DY dan diomongin dengan kata-kata kasar. Akhirnya terjadi ribut mulut. Tidak lama orang tuanya si DY keluar dan langsung membacok si korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, bapak dan anak ini terancam hukuman 7 tahun penjara. Masih dari Palembang, Sumatera Selatan, pemirsa, seorang pria tewas akibat luka aniaya senjata tajam. Pelaku merupakan tetangga korban yang dendam karena dituduh mencuri ponsel 5 tahun lalu. Seorang laki-laki bernama Evan Hardiansyah di Palembang tewas dianiaya tetangganya sendiri.
Kejadian penganiayaan terekam kamera CCTV. Korban diserang pelaku menggunakan senjata tajam tepat di depan rumahnya. Kejadian tersebut disaksikan keluarga, bahkan istri korban yang sedang hamil besar. Adik ipar korban berusaha melerai, namun pelaku sempat mengancam menggunakan senjata tajam. Melihat korban terkapar, pelaku langsung kabur. Polisi yang menerima laporan penganiayaan bergerak cepat memburu pelaku yang tidak lain adalah tetangga korban. Hanya berselang beberapa jam usai kejadian, pelaku yakni Suhardi berhasil ditangkap oleh Satreskrim Mapolsek Sako, Palembang. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sebilah pisau yang digunakan beserta pakaian dan sepatu boot milik korban. Pelaku mengaku dirinya dendam terhadap korban karena dituduh mencuri handphone 5 tahun yang lalu. Ya, bukan memang bersenggolan itu. Kak, kalau boleh tahu dendamnya ini dendam apa nih Kak? Gitu, Kak. Fitnah, Pak. Fitnah apa? Karena saya pernah difitnah maling HP. Oleh? Oleh si pelaku dan para keluarganya. Kapan itu Kak? Sudah lama, sekitar 4-5 tahunan. Sementara menurut hasil penyelidikan, motif awal kejadian karena saling senggol dan keduanya terlibat cekcok hingga terjadi penusukan menggunakan senjata tajam. Motifnya awalnya mereka saling senggol, tapi memang sebelumnya mereka sudah ada dendam lama. 5 tahun yang lalu pernah ada permasalahan dan muncul kembali pada saat bertemu secara bersenggolan ya. Sehingga terjadilah insiden itu di terminal. Pelaku terancam pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 338 KUHPI dengan ancaman hukuman minimal 7 tahun, maksimal 15 tahun penjara. Sementara di Rejang Lebong, Bengkulu, seorang petani juga tewas di tangan tetangganya sendiri. Tragisnya pemirsa, saat penganiayaan, istri korban turut menyaksikan. Sebelumnya diketahui korban dan pelaku terlibat adu mulut. Ini adalah detik-detik pelaku pembacokan tetangganya sendiri yang diamankan di Polsek Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong di tempat persembunyiannya. ED diamankan tanpa perlawanan. Pasalnya pelaku tega menganiaya tetangganya dengan sebatang kayu hingga tewas. Korban tewas di hadapan istrinya sendiri. Sang istri menyatakan selain dengan kayu, pelaku menembak suaminya dengan senjata api. Akhirnya sang suami Herianto, warga desa Apur, Sindang, Beliti Ulu, tewas dalam perawatan medis. Pelaku dendam terhadap korban karena sehari sebelum kejadian terjadi cekcok antara pelaku dan korban karena ketersinggungan. Dan pada hari itu, pada malam itu, pelaku menyetop atau menghentikan motor korban yang waktu itu korban berangkat dari desa Apur menuju kebunnya di desa Lawang Agung sekira jam 20.00 WIB, dan di persawangan di tengah kebun, korban dihentikan oleh pelaku, lalu dipegang kerah baju sambil memegang senjata tajam. Pelaku diamankan ke Polres Rejang Lebong dan terjerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara dan undang-undang darurat karena pelaku juga membawa senjata api rakitan dengan ancaman 10 tahun penjara. Seorang pria di Ogan Komering Ulu Selatan diringkus polisi karena dengan keji mencabuli dan membunuh anak tetangga yang masih di bawah umur. Usai dibunuh, jasad korban dibuang pelaku ke sungai. Sungguh tega. Seorang pria 45 tahun warga Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan mencabuli dan membunuh anak tetangganya sendiri yang baru berumur 12 tahun. Saat kejadian, kedua orang tua korban tidak ada di rumah dan menitipkan korban kepada pelaku. Korban yang sempat hilang akhirnya ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di aliran tepi sungai Selabung oleh warga.
Kejadian berawal saat pelaku intip korban yang sedang berada di kamar mandi. Pelaku masuk dan langsung mencabuli korban. Setelah dicabuli, korban dianiaya menggunakan setrum ikan. Tak sampai di situ, setelah korban tak sadarkan diri, pelaku membenamkan kepala korban ke air hingga tewas. Setelah mengetahui korban tewas, pelaku membuang jasad korban ke sungai dekat rumah korban dan langsung melarikan diri. Sebelumnya melihat korban menuju kamar mandi dan kemudian timbul hasrat dari pelaku ataupun tersangka W dan melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak, yaitu perkosaan. Pelaku dalam pelariannya sempat berpindah-pindah tempat. Namun tak lama berselang pelaku berhasil ditangkap di sebuah warung makan di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku diancam pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Puluhan pengemudi ojek online menggeruduk Polsek Pamulang. Mereka menuntut proses hukum kepada pelaku penganiayaan. Sementara oknum perwira TNI Angkatan Laut yang diduga menganiaya pengemudi ojek online telah diamankan polisi militer. Depan Polsek Pamulang ramai banget Gojek. Polsek Pamulang, Tangerang Selatan digeruduk puluhan pengemudi ojek online. Kedatangan pengemudi ojek online ini untuk mengetahui kabar pemukulan rekan mereka yang diduga dilakukan oknum TNI AL. Menurut keterangan saksi, aksi pemukulan karena salah paham saat berada di jalan raya. Saya di belakangnya, mobil yang sopir mobil itu turun dari mobil langsung di sebelah saya. Mau tahu datangin Pak Bo, langsung ditonjok Pak Bo. Saya lihat dari belakang untuk masalah serempetan apa-apa tuh nggak ada sebenarnya. Ini karena mungkin karena tatapan-tatapan doang ya. Kayaknya emosi kali orangnya. Baru turun, dia mukul 2 kali. Diketahui terduga pelaku merupakan oknum anggota TNI Angkatan Laut yang berpangkat mayor dan sudah diamankan polisi militer untuk ditindaklanjuti. Dua dukun di Yogyakarta dan Kalimantan Barat cabuli anak di bawah umur dengan dalih jimat kuat dan sembuhkan penyakit. Realita akan segera kembali usai jeda.